kan Danau Kladen itu bisa dibilang juga danau yang dekat sama pemukiman ya, lalu nyatu ya sama pemukiman. Nah tapi ada nggak sih Pak indikasi dari Danau Kladen itu buat bikin mata pencarian kayak tempat wisata gitu? Soalnya dari yang kami ya, dari Telbes kami dan tujuan kami buat observasi Danau Kladen tuh kayaknya Danau Kladen tuh mungkin bisa aja di tempat wisata. Bisa, ya memang kedepannya kita juga saya ngurus itu ya, dan dapat SK dari BWSCC Balai Besar wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Nah, saya yang dapat SK-nya untuk ngurus itu. Jadi rencana kedepannya memang itu ingin menjadi bagian dari pariwisata. Cuman memang jadi tadi yang danau kita ini udah sempit banget atau nyatu banget dengan pemukiman. Padahal harusnya kalau menurut peraturan ya itu harus ada 50 meter dari sepadan setu itu. Jadi sepadan setu, katakan sepadan setu 4 meter. Nah dari situ 50 meter itu harus bebas, nggak ada rumah harusnya. Kalau di peraturan dari peraturan. Betul, itu dari peraturan kayak gitu. Setu kayak kali sama. Tapi kenapa jadinya pemukiman atau yang politik? Yang jadi permasalahan, setu kita nih sampai sekarang aja, saya udah ajukan berapa kali untuk sertifikasi, belum disertifikat. Jadi wajar kalau setu ini dulu katanya sejarahnya ada 4,4 hektar, sekarang tinggal tersisa sekitar 1,3 atau 1,4. Ya iya. Nah itu yang pinggir jalan semua itu dulunya setu. Sekarang udah disertifikasi atas nama mereka masing-masing. Walaupun itu jalur hijau ya, artinya nggak bisa dibangun secara permanen, nggak bisa. Tetapi dalam tanda kutip nggak bisa itu artinya pemerintah tidak mengeluarkan IMB-nya, tapi mereka membangun aja. Setiap yang saya bangun, saya mencoba mendekati ya secara persuasif. Saya sampaikan bahwa kalau bisa jangan yang permanen, itu bangunan di pinggir setu ini. Gitu. Apa jawaban dia? Ya kalau mau dilarang, larang semua lah. Iya, udah susah. Tuh. Makanya ya kudu apa ya namanya ya kudu pakai cara pembebasan barangkali ke depan kalau emang mau di betul-betul ini seperti yang depan tuh kan sekarang ada jalan baru kan itu yang ada alat berat. Nah itu kan pembebasan kemarin belum nyampe 1 tahun, itu paling banyak sekitar 3 bulan. Berarti itu baru ya? Baru dibuka, tadinya nggak ada akses itu, nggak ada akses jalan. Tapi kalau akses jalan emang dari sini juga 3 arah ya? Kalau akses di sini dari sini untuk keluar ke jalan raya itu ada berapa akses? Banyak kalau Jadi soalnya kita cuma 3 arah. Nah, tadi kita kalau yang dari Seto iya. Ya. Oh, itu berarti jalur utamanya ya Pak? Untuk Ya pintu gerbangnya ono yang tadinya ada gapura tadinya. Waktu kecil dulu jalannya cuma 3 meter, itu udah gapura. Nah karena apa namanya ya untuk masuk alat berat itu sulit, nah akhirnya dibebaskan tuh tanah 1000 meter yang punya Pak Haji tuh, dan disisakan sekarang lebarnya jalanan itu 9 meter. Jadi masuk alat berat siapa juga. Jadi kayak gitu. Nah, jadi yang udah sulit itu karena memang udah apa namanya ya udah terlalu mepet dengan warga gitu. Pak, saat warga-warga yang terakhir ini bangun rumah di sekitar setu ini yang udah terlalu mepet, itu pada saat mereka membangun izinnya ke Bapak atau Nggak ada izin. nggak ada izin sama Bapak? Justru mereka nggak ada izin kan ya. Saya tegur gitu. Saya melaksanakan tugas dari BWSCC bahwa kalau ada yang membangun permanen tolong ditegur. Ya, saya coba tegur. Ya itu jawabannya gitu. Kalau mau dilarang larang semua lah. semua yang bangun. Iya, maksudnya seputar setu kan bangunan banyak. Jadi jangan dia doang katanya dia dicegah yang lain enggak gitu. Ya karena emang itu tadi setu kita ini ada pembiaran dari pemerintah. Saya udah ajukan, tolong disertifikasi supaya orang tidak semena-mena mengakui gitu loh. Kan yang terjadi Bojong Sari, lihat kan beritanya Bojong Sari, Ketengah udah dibikin ituan, jalanan sama perumahan, akhirnya dibongkar sama wali kota. Nah kalau udah begitu kan
rame jadinya gitu. Nah, tetapi kesalahan emang ada di Pemda, kenapa nggak disertifikasi? Sehingga orang gampang aja perumahan ngambil alih. Di Jati Jajar sama tuh udah diambil juga oleh pihak terminal. Patok-patok yang udah ditanam oleh pihak provinsi itu digempur. Dan juga kalau orang yang kena itu juga semua warga yang udah ngebangun di situ ya. Iya. Ya kalau berbicara kayak itu mah, itu ada kesalahan dari benar pembiaran. Coba kalau disertifikasi udah ada batas sertifikatnya kan, dan sertifikat kan dipegang oleh pemerintah kan, itu kan milik pemerintah. Pegang, wah ini nih batasnya, ada bikin patok yang permanen, ya kuat. Di sekarang susahnya ya itu. Jadi sebenarnya lahan itu izinnya harusnya mereka langsung melewati bapak sebagai mediasi atau langsung ke dinas. Oh, langsung ke ke dinas sebenarnya mah. Kalau berbicara izin, tapi di sini mana ada sih orang yang pakai IMB? Nggak ada. Apalagi pinggiran satu. Nah, itu TK aja dulu mau nyoba ngusahain bikin IMB nggak diizinkan. Walaupun buat sarana ya, sarana pendidikan, tapi karena itu tanah tegas, tanah jalur hijau tidak bisa. Itu untuk sertifikasi dirinya sudah cukup ribet juga ya. Bukan ribet, belum ada kemauan. Oh, belum ada kemauan. Ya jelas begitu. Karena apa? Mungkin ya, karena nggak ada duitnya kali. Kalau yang dari perorangan kan ada duitnya. Kalau punya pemerintah kerja bakti mungkin gitu. Makanya jangan salahkan kalau satu waktu masyarakat tiba-tiba ngambil alih itu tanah gitu kan. Itu tanah pemerintahnya, kita udah ajuin berapa kali. Saya kan megang di sini SK saya dari 2017. Di sini. Itu untuk ngelola setu, saya yang megang itu. Sampai sekarang pengajuan saya Belum belum terrealisasi. Ya cuman itu aja pembangunan seperti public block sekarang. Nah itu juga hibah dari DKI. berarti sertifikasi itu penting banget tuh. Penting. Nggak diambil alih. Iya, biar nggak diambil alih, nggak ada yang ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku. Iya. Nah, ini kayaknya ada yang mau ditanya Ada lagi? lagi. Sudah cukup Ada lagi yang mau teman-teman? Tujuan dari berkunjung observasi apaan? tugas Pak. Oh tugas. Iya. Tugas Saya pikir mau nurunin kerja bakti. Kebetulan kami dari jurusan arsitektur Pak. Iya. Gunadarma. Nah, saya dari sini nih mahasiswa UI sering. Terus bahkan Trisakti. Oh iya, Trisakti juga kesini. Udah terjun. Kemudian satu lagi dari mana nih waktu itu? Oh, Pancasila. Oh, Universitas Pancasila. Udah pada terjun. Kebetulan Dan dari yang sering mengadakan bakti dalam rangka seperti Hari Kebersihan Nasional atau Hari Sampah Sedunia, itu di sini Darbi, Darul Abidin, sekolah Darul Abidin. Oh, yang di dekat satu sini bukan? Bukan, di sana Arakowi, Orang bisa sih. Itu ada. Nah, kami juga pengen bikin tugas kami ya. Nama proyeknya apa? Gardu Pandang. Iya. Jadi itu nanti tujuannya kami sih kalau dari rencana itu pengennya kayak bikin tempat wisatanya gitu, Gardu Pandangnya. Dengan lihat kondisi lingkungannya Iya. juga kayak gimana Iya. gitu. Ya, sekarang udah ada tuh yang bangunan permanen yang PU tuh. Tadi lihat kan samping jalanan yang mau ke akses UI, akses ke situ, Ancol, di sini ada bangunan Oh iya. yang kayak musola. Oh iya. Iya, jadi saya udah lihat-lihat. Iya, itu itu bangunan baru. bangunan PU. PU itu yang menangani alat-alat berat itu dia pada tiduran siang malam itu. Dan gerbangnya saya udah ajuin, belum di ACC juga, belum turun, nggak ada. Nanti pengen di gerbang, jadi kalau malam itu nggak tiap kendaraan bisa keluar masuk. Iya. Ada lagi yang mau ditanya? Teman-teman? Oh kayaknya nggak ada. Ya, Mungkin dari kami itu aja sifat, terima kasih banyak. Masa? Maaf kalau mengganggu Enggak. siang
Dengan siapa? Kami atau saya aja? Saya Ramadan. Saya Panji. Biasa megang pula ya. Ya, makasih banyak. Ya, Ya, makasih banyak Pak. Siap. Gimana?